Halo warga Kristus dan Shalom. Apa yang terjadi jika seorang food vlogger yang seharusnya memberikan ulasan jujur justru menjadi momok menakutkan bagi para pengusaha kuliner? Bagaimana jika sebuah review bisa menghancurkan usaha seseorang hanya dalam hitungan jam saja? Inilah yang terjadi dengan kasus Code Blue, seorang konten kreator review makanan yang kini terjerat dengan pemerasan terhadap pemilik usaha. Sebuah kisah yang membuka mata kita tentang dampak kekuatan media sosial dan bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen bersikap dalam dunia digital ini. Namun sebelum pembahasan, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Siapa Code Blue dan mengapa ia viral? Code Blue adalah seorang food vlogger yang terkenal di media sosial karena review makanannya yang tajam dan blak-blakan. Dengan ribuan pengikut, setiap ulasannya bisa langsung mempengaruhi reputasi sebuah restoran atau usaha kuliner. Namun, belakangan ini ia menjadi sorotan, bukan karena review makanannya, melainkan karena dugaan pemerasan terhadap sebuah toko roti. Ia dituduh meminta uang hingga ratusan juta rupiah agar review buruknya dihapus. Hal ini memicu perdebatan besar apakah seorang food vlogger memiliki tanggung jawab moral terhadap dampak usahanya. Ketika usaha menjadi senjata yang menghancurkan. Dalam era digital, satu review buruk saja bisa langsung menghancurkan usaha yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Pemilik bisnis kecil seringkali tidak memiliki kekuatan untuk melawan dampak negatif dari konten viral ini. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kata-kata yang kita ucapkan termasuk dalam bentuk konten digital bisa membangun atau menghancurkan. Apakah kita menggunakan untuk kebenaran atau sekedar mencari keuntungan pribadi? Perspektif kekristenan, bagaimana kita seharusnya bersikap. Sebagai seorang Kristen, kita dipanggil untuk bersikap jujur dan adil. Jika kita adalah seorang reviewer, kita harus berkata benar tanpa menjatuhkan orang lain. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kita boleh memberi kritik, tetapi dengan kasih dan membangun, bukan untuk menghancurkan atau mencari keuntungan pribadi. Mang, nasi goreng satu, Mang. Siji ae. Siji tanggung, ora usah. Waspada terhadap cancel culture dan kekuatan digital. Kasus Code Blue ini juga mengingatkan kita tentang bahaya cancel culture. Di satu sisi, pemilik usaha bisa dirugikan oleh review buruk. Tetapi di sisi lain, seorang influencer juga bisa hancur dalam sekejap karena opini publik. Sebagai pengikut Kristus, kita harus bijaksana dalam menilai segala sesuatu. Matius 7 ayat 1-2 berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Kita perlu bijak dan adil dalam menggunakan media sosial. Tidak mudah termakan emosi atau ikut-ikutan menjatuhkan seseorang tanpa tahu kebenaran yang sesungguhnya. Gunakan pengaruhmu dengan bijak.
Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua, baik sebagai konsumen, pelaku usaha, maupun kreator digital. Jika kamu seorang reviewer, gunakan pengaruhmu dengan jujur dan bertanggung jawab. Jika kamu seorang pemilik usaha, jangan takut untuk berinovasi dan menjaga kualitas, tetapi juga siap menghadapi kritik dengan profesional. Dan jika kamu seorang pengguna media sosial, belajarlah untuk tidak langsung percaya setiap konten yang viral, tetapi tetap kritis dan penuh kasih dalam menilai suatu informasi. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi, bagaimana menurut kamu tentang kasus Code Blue ini? Apakah ini murni ulasan jujur atau ada kepentingan tersembunyi di baliknya? Tulis pandangan kamu di kolom komentar. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Tetap mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.